Menurut Babat Sembar, penguasa pertama Blambangan adalah Mas Sembar. Dengan ibu kota berada di daerah Semboro Jember, suatu daerah di sebelah timur wilayah ayahnya, Lembu Miruda, yaitu daerah Lumajang. Menjelang awal abad ke-15, pada tahun 1489, putra Mas Sembar yang bernama Bima Koncar telah meneguhkan dirinya sebagai penguasa Blambangan kedua yang memerintah hingga tahun 1501. Bima Koncar memiliki putra bernama Menak Pentor. Memerintah antara tahun 1501 sampai tahun 1531 yang berhasil memperluas wilayah Blambangan. Di bawah kekuasaan Menak Pentor, Blambangan menjadi kerajaan yang kuat, kaya dan makmur. Wilayahnya meliputi Pasuruan Timur dan Lumajang di bagian barat hingga ke Selat Bali. Saat Sultan Trenggono Raja ketiga Kesultanan Demak memperluas wilayah kekuasaannya ke timur, sebagian wilayah Jawa Timur berhasil dikuasainya, termasuk merebut Pasuruan dan Pajarakan dari tangan Blambangan pada tahun 1545. Dan sejak saat itu, Pasuruan menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur. Akan tetapi usaha Demak menaklukkan Panarukan mengalami kendala karena kerajaan ini mampu bertahan walaupun telah dikepung selama 100 hari. Bahkan pada tahun 1546, Sultan Trenggono sendiri terbunuh di dekat Panarukan setelah selama 3 bulan tidak mampu menembus kota Panarukan. Setelah Demak mundur, giliran kerajaan Galjel dari Bali yang menyerang dan berusaha merebut Blambangan dari tangan Menak Pangseng putra Menak Pentor. Pada tahun 1597, giliran Blambangan diserang oleh pasukan Pasuruan. Namun Blambangan dapat mengatasinya. Setelah mengalahkan Pasuruan, terjadi huru-hara di internal Blambangan dan tampilah Menak Pati atau Sang Dipati Lampor dan putranya Menak Lumpat. Selanjutnya Menak Lumpat digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Singosari atau Menak Seruyu bergelar Prabu Tawang Alun I. Kemudian pada tahun 1638 sampai tahun 1639, giliran Kesultanan Mataram menyerang Blambangan hingga membuat Tawang Alun I terpaksa melarikan diri ke timur gunung wilayah Banyuwangi saat ini di daerah Kedaung Seraten, Klurin, Banyuwangi. Sedangkan putra mahkotanya menjadi tawanan dan diboyong ke Mataram. Blambangan dapat bertahan di sebelah timur gunung dan usaha-usaha Mataram melebarkan kekuasaan ke daerah ini tidak pernah berhasil. Hal ini mengakibatkan kawasan Blambangan Timur Banyuwangi pada umumnya tidak pernah masuk ke dalam budaya Jawa Tengah. Maka dari itu, sampai sekarang kawasan Banyuwangi memiliki ragam bahasa yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa baku. Sepeninggal Sultan Agung dari Mataram, ketika Mataram dipimpin oleh Amangkurat I, ketika menghadiri pisauanan tahun 1652 di Istana Mataram, Tawang Alun II mendeklarasikan diri di hadapan Sang Sunan bahwa mulai sejak saat itu Blambangan adalah wilayah yang merdeka. Selanjutnya Kangjeng Suhunan Tawang Alun II membantu Raden Trunojoyo
dan Karanggalesong melawan Amangkurat I dalam Perang Trunojoyo, sehingga Blambangan dapat merebut daerah-daerah kekuasaannya kembali dari tangan Mataram. Di bawah pemerintahan Kangjeng Suhunan Tawang Alun II, Kerajaan Blambangan maju dengan pesat di mana kekuasaannya menyatu dari Banyuwangi hingga ke Kediri. Ketika Kangjeng Sunan Tawang Alun II wafat tahun 1691, Pangeran Senopati Sosronegoro tampil menjadi raja tanpa bermusyawarah dengan adik-adiknya. Karena itu kemudian terjadi huru-hara perang saudara, sehingga Sosronegoro gugur dan tampillah adiknya yang bernama Pangeran Mas Macanapura. Setelah berkuasa selama 7 tahun, Pangeran Mas Macanapura dikalahkan oleh putra Pangeran Sosronegoro yang bernama Pangeran Mas Purba. Setelah berhasil merebut tahta, dia bergelar Prabu Danorejo. Perang saudara setelah meninggalnya Kangjeng Sunan Tawang Alun II membuat Kedaton Macan Putih menjadi rusak. Dan dari sinilah terjadi awal runtuhnya Kerajaan Blambangan Banyuwangi.